jiwa kami Tuhan, sebagai pria-prianya Allah. Kami mau berdiri di hadapan Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kepala yang memandang kepada Tuhan, karena Engkau sudah membenarkan kami. Terima kasih Engkau sudah menguduskan kami. Kami layak di hadapan Tuhan. Dan inilah pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Engkau layak terima segala yang terbaik Tuhan dari hidup kami. Kami mengucap syukur. Dan malam ini berfirmanlah buat kami. Seberapa banyak kami ada di dalam Zoom pada hari ini. Kami mohon biar Tuhan sendiri akan berbicara buat kami. Tidak terkecuali kepada siapapun dalam nama Tuhan Yesus. Setiap telinga yang mendengar. Setiap hati yang terbuka Tuhan. Setiap roh yang menangkap. Dan setiap jiwa yang merenungkan dan memikirkan ini Tuhan. Merenungkan dan sungguh-sungguh Tuhan mengunyahnya di dalam roh kami dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dan dibangun roh kami oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ucap syukur karena Engkau setia, berfirman dan berbicaralah pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam kepada Strongman, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita masuk di dalam pertemuan yang pertama ya di dalam tahun 2022 untuk Strongman GSJ Bethlehem. Dan selamat datang juga mungkin ada yang dari gereja lain atau mungkin ada yang dari komunitas lain. Tentu saja ruangan ini terbuka buat siapa saja karena kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan berkenaan dengan tema yang dibahas di GSJ Bethlehem khususnya ya, shape, yaitu S-nya adalah spirit filled, dan kita akan mulai dengan spirit filled. Dan bicara mengenai spirit filled yang ada hubungannya dengan kepriaan. Ya, spirit filled yang ada hubungannya dengan kepemimpinan seorang pria, entah itu di rumah, entah itu di kantor, entah itu di masyarakat, entah itu di gereja mungkin, di mana aja. Spirit filled adalah hal yang terpenting kalau menurut saya untuk membuat kita hidup. Dan oleh sebab itu kita malam ini akan sama-sama belajar, dan nanti kita akan diskusi, dan tentu saja bukan cuma sekedar mengerti, tetapi kita harus memahami untuk bisa melakukannya. Karena pada saat kita melakukanlah, maka kehidupan kita akan mengalami terobosan yang luar biasa. Saya sangat percaya, saudara, bahwa spirit-filled atau penuh dengan roh Allah, hidup yang bergaul erat dengan roh Tuhan, kerohanian yang intim dengan Tuhan, cinta kepada Tuhan, ekspresi yang kita ungkapkan kepada Tuhan, itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan sebagai pria, menjadi contoh buat istri kita, menjadi contoh buat pasangan kita di rumah, buat anak-anak yang menyaksikan kehidupan kita. Bagaimana kita mencintai Tuhan, itu merupakan hal yang amazing kalau buat saya. Itu merupakan hal yang sangat penting buat saya. Karena kerohanian, kehidupan rohani kita yang dipenuhi oleh roh Allah, itu menjadi panglima di dalam perjalanan kepemimpinan kita. Menjadi panglima di dalam perjalanan usaha dan pekerjaan kita. Kerohanian, saudara. Kenapa saya bisa katakan itu? Kita akan bahas pada malam hari ini. Mari sama-sama dulu, saya akan share screen buat saudara. Sama-sama kita akan lihat. Ada beberapa hal penting kalau menurut saya berkenaan dengan hal ini yang merupakan konsep. Saya ingin menyampaikan sebuah konsep kepada saudara yang saya yakin, saya sangat yakin sekali saudara bahwa ini yang Tuhan kehendaki buat kita. Dan ini adalah firman Tuhan. Saudara siap? Boleh saya lihat jempol saudara kalau saudara siap? Supaya kita bisa interaktif. Saya mengerti bahwa saudara masih ada di sana. Kasih jempol saudara yang kuning-kuning dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, yang pertama, ini konsep yang pertama. Ini konsep yang pertama. Kalau saudara pernah dengar ini, kalau mungkin saudara pernah bahas juga ini, saya merewind ini buat saudara. Ketika Allah menginginkan sesuatu, Ia berfirman kepada sesuatu. Dan apa yang keluar dari sesuatu bergantung hidup pada sesuatu dan akan kembali kepada sesuatu. Konsep ini simpen nih saudara. Ini menjadi konsep berpikir kita, paradigma kita tentang spirit filled, kehidupan dalam roh. Jadi kalau Tuhan inginkan sesuatu, Dia akan berfirman kepada sesuatu. Dan apa yang keluar dari sesuatu bergantung hidup kepada sesuatu dan akan kembali kepada sesuatu. Apa maksudnya saudara? Ketika Tuhan menginginkan tumbuh-tumbuhan, saudara. Ketika Tuhan menginginkan tumbuh-tumbuhan, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-11, Tuhan berfirman kepada tanah. Saudara. Hendaklah tanah tumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian.
Ya sih, saudara lihat, waktu Tuhan menginginkan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menginginkan buah-buahan, dia berfirman kepada tanah, dan tanah mengeluarkan itu, saudara. Apa yang keluar dari tanah, biji-bijian, pohon yang berbiji, tumbuhan yang berbiji, buah-buahan, sayur-sayuran, apa yang keluar dari tanah, bergantung hidup kepada tanah. Dan nanti akan kembali lagi kepada tanah. Oke, saudara pegang ya, kita pegang dulu ini. Ini biar ini masuk dulu buat kita. Penting sekali ini. Tumbuh-tumbuhan nggak bisa bilang kepada tanah, tanah, saya nggak butuh kamu. Saya mau keluar. I'm pulling out from the land. Tapi saya keluar dari tanah. Saya nggak mau keluar. Saya nggak mau tertanam di tanah. Wah, karena tumbuhan berasal dari tanah, keluar dari tanah, sebenarnya bergantung hidup pada tanah. Begitu dia keluar dari tanah, dia mati, saudara. Betul ya? Dia hancur langsung. Dia rusak. Dia mati. Dia nggak berfungsi lagi. Nah, yang kedua, saudara, ketika Tuhan menginginkan makhluk yang berkeriapan di air, ikan lah kita selalu ikan. Tuhan menginginkan ikan, dia berfirman kepada air, air keluarkan makhluk hidup di dalamnya. Tuhan berkata kepada air dan air mengeluarkan hewan-hewan di dalam air. Ikan bergantung hidup keluar dari air, bergantung hidup pada air, dan akan kembali kepada air. Kita nggak pernah ngelihat ikan dikubur, saudara. Saya pernah kubur ikan sih, waktu ikan arwana kami meninggal. Waktu arwana kami mati di rumah, ya, waduh kesian banget nih. Udah dah, tadi mau panggil Kovencung untuk Pastor Philip untuk kuburin pada saat itu, tapi udah deh, kubur aja sendiri, gali tanah sendiri, kubur sendiri. Ya itu satu-satu ikan mungkin yang saya kubur. Tapi ikan mati, saudara, itu akan kembali lagi kepada air. Kalau yang ada di air, ya, di sungai, di laut, dimanapun, kita nggak pernah lihat kuburan ikan, saudara. Karena memang ikan berasal dari air, bergantung hidup pada air, dan akhirnya kembali lagi pada air. Dan ketika Tuhan menghendaki segala jenis makhluk hidup, ternak, hewan-hewan, Tuhan berbicara kepada bumi, hei bumi, keluarkan itu semua. Dan itu keluar, saudara. Jadi makhluk hidup, ya macan, harimau, ya monyet, segala macam itu binatang-binatang ya, makhluk yang hidup di daratan itu keluar dari bumi, bergantung hidup pada bumi. Dan waktu mati kembali kepada bumi, saudara. Karena dari situlah mereka berasal. Nah, ini yang hebat, saudara, dari konsep ini yang hebat. Ketika Tuhan menginginkan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atas ternak seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi, ketika Tuhan menginginkan manusia, jadi keinginan Tuhan itu manusia. Kalau dia inginkan ikan, dia bicara sama air. Kalau dia inginkan tumbuhan, dia bicara sama tanah. Tapi dia inginkan manusia, dia bicara kepada dirinya sendiri. Lihat begitu berharganya manusia, saudara. Makanya diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan, karena Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Jadi manusia itu keluar dari Tuhan, saudara. Makanya ketika manusia keluar dari Tuhan, manusia bergantung hidup kepada Tuhan. Dan manusia akan kembali kepada Tuhan. Jadi ketika manusia mengatakan bahwa saya nggak butuh Tuhan, saya nggak perlu yang rohani-rohanian, saya nggak butuh yang Tuhan-Tuhanan, saya nggak butuh lah percaya sama yang gitu-gituan. Oke, saya beragama ya beragama, ke gereja ya ke gereja, tapi nggak ada hubungan sama Tuhan. Saya nggak perlu, karena saya kuat, karena saya bisa. Mungkin nggak ada yang mengatakan seperti itu, saudara, tetapi pada kenyataannya ada begitu banyak pria tidak mengatakan itu, tetapi melakukan itu secara tidak disadarinya, saudara. Tidak perlu Tuhan. Nah, orang yang mengatakan bahwa dia tidak memerlukan Tuhan, sebetulnya sedang berkata, God, I am pulling out from you. Saya nggak bergantung lagi kepadamu, padahal manusia berasal dari Tuhan. Dan ketika manusia berasal dari Tuhan, manusia bergantung hidup kepada Tuhan, dan pada satu saat manusia akan kembali kepada Tuhan. Ini penting banget nih, saudara, menjadi konsep kita untuk pada malam hari ini melanjutkan. Saya mengerti ini pernah dibahas di live group beberapa waktu yang lalu, tapi saya ingin meriwan ini kepada saudara, mengingatkan ini kembali pada saudara, bahwa kita berasal dari Tuhan, kita bergantung hidup dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana manusia diciptakan? Kita masuk pada dagingnya, saudara. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak,
atau apapun di bumi dan belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut ke atas, naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan di bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan perhatikan baik-baik. Allah membentuk, God is shaping, God shape man. Dia menciptakan, dia membentuk manusia dengan tanahnya dari debu tanah. Nah, debu tanah ini merepresentasikan sebetulnya tubuh kita, jasmaninya kita kan, yang kelihatan dari debu tanah. Tapi tanpa hembusan hidup ke dalam hidung manusia dari Tuhan, maka manusia hanya debu tanah, saudara. Manusia hanya jasmania. Ya. Hidup yang Tuhan hembuskan dalam hidup manusia itu bahasanya ruah, kita tahu. Ruah itu bicara mengenai roh Allah. Dan ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, manusia belum hidup kan? Tapi begitu Allah menghembuskan ruahnya, rohnya ke dalam manusia, maka saat itu manusia katanya menjadi makhluk yang hidup. Punya roh Allah di dalamnya. Manunggaling, kaulo gusti. Ya, bersatu dengan roh Allah, menyatu dengan roh Allah. Itu kehidupan, saudara. Dan itulah kehidupan yang Tuhan dengan sengaja ciptakan, saudara. Di mana manusia manunggaling. Manusia itu bersatu, manusia itu menyatu dengan roh Allah. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Tapi kita mengerti pada kenyataannya, manusia berbuat dosa, manusia melanggar, manusia itu tadi yang saya katakan di awal, manusia menganggap bahwa nggak perlu Tuhan, nggak perlu bergantung sama Tuhan, nggak perlu mendengar perintah Tuhan, nggak perlu mendengar firman Tuhan, nggak perlu lakukan firman Tuhan. Pokoknya apa yang menurut saya baik, itu yang saya lakukan. Makan buah, ini kan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Saya makan aja nggak jadi masalah, nggak bergantung lagi pada Tuhan, nggak mau dengar lagi Tuhan. Akhirnya manusia is pulling out from God, manusia keluar dari Tuhan, manusia nggak bergantung lagi kepada Tuhan, dan saat itulah manusia mati, saudara. Nah, apakah yang mati? Bukan tubuhnya yang mati, tetapi rohnya yang tadinya manunggaling dengan Tuhan, dengan roh Allah, pada saat itu manusia rohnya terpisah dengan roh Allah. Manusia punya rohnya sendiri, manusia punya jiwanya sendiri. Makanya manusia punya kehidupannya sendiri. Terpisah dari Allah pada saat itu. Dan itulah yang menjadikan manusia jadi kacau balau, saudara, kehidupannya. Nah, ini tambahan sedikit ya, saudara. Makanya kenapa Tuhan Yesus katakan, manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Jadi kalau manusia hidup dari roti, itu cuma tubuhnya aja yang dari debu tanah, karena memang berasal dari debu tanah. Makan roti, gandum yang tumbuh dari tanah. Jadi sebetulnya kita ini makan tanah, saudara. Itulah makanan kita. Makan beras, makan nasi dari beras, beras tumbuh dari tanah, ya kan? Mengambil semua energi dari tanah, dan itu yang kita makan, saudara. Tubuh kita bisa hidup karena roti. Tapi manusia bukan hidup dari roti saja. Manusia hidup dari setiap firman yang dikatakan keluar dari mulut Allah. Yaitu kehidupan rohnya, saudara. Kehidupan rohaninya. Jadi nggak mungkin manusia bisa hidup tanpa firman Tuhan. Nggak mungkin manusia bisa hidup tanpa roh Allah. Yes, hidup tubuhnya, jasmaninya. Tapi rohnya mati, saudara. Tuhan Yesus juga katakan satu kali, makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikan semua tugas yang Dia berikan kepadaku. Makananku itu melakukan. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau kita mau hidup seperti yang Tuhan maksudkan di awal dalam penciptaan, maka kita harus hidup dengan firman Tuhan dan melakukannya. Itulah makanan roh kita, saudara. Kalau cuma makan makanan roti, mie, ya nasi goreng dan lain sebagainya, cuma tubuh jasmani kita yang disebut dengan debu tanah ini saja yang makan. Kehidupan luar kita yang makan, tapi dalamnya mati, dalamnya keropos, dalam itu decay, saudara, bahasa Inggris itu decaying, ya, rotten, artinya membusuk, dan pada akhirnya hancur, saudara. Tetapi
Tuhan inginkan justru itu makanan kita yang menghidupkan kita. Ya, saya lanjutkan nih, saudara. Saya lanjutkan. Karena manusia berdosa, maka manusia terpisah dari roh Allah meninggalkan manusia, sehingga manusia jadi tinggal debu dan tanah kan, saudara ya. Betul apa enggak? Karena roh Allah yang ditiupkan kepada manusia itu meninggalkan manusia. Yang ada tinggal tersisa rohnya manusia yang sangat terbatas, dan jiwanya manusia yang juga sangat lemah. Jiwa itu perasaan, pikiran, emosi, ya masih ada di dalam manusia, betul. Tapi roh Allah dan jiwanya Allah itu udah nggak ada dalam manusia. Dan ketika itulah manusia jatuh dalam dosa, dan ini yang terjadi, saudara. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-14. Ini penting banget buat kita untuk mengerti. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Ini ular ya, saudara. Ini setan, ini ular. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah, garis bawahi, saudara. Debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Lihat, saudara. Saya nggak tahu ya, menurut ilmu biologi atau menurut ilmu alam, ular makanannya kelinci, makanannya tikus, makanannya kambing, yang paling besar kerbau, dia bisa makan, yes, dipatahin tulangnya, diremukin, lalu di-swollen. Ular makanannya makhluk hidup juga, saudara. Bukan debu tanah. Dan ini merupakan kiasan yang Tuhan berikan, bahwa kalau manusia terpisah dengan roh Allah, maka manusia akan jadi tinggal debu tanah lagi, saudara. Dan waktu manusia jadi debu tanah itulah, tanpa roh Allah, maka manusia jadi makanannya ular. Dan ular itu adalah lambang setan. Saudaraku, bapak-bapak, saudara yang saya kasih, jangan sampai kita hidup tanpa roh Allah dalam kita. Karena kalau kita hidup tanpa roh Allah, maka kita hanya debu tanah yang pada gilirannya kita akan menjadi makanan setan seumur hidupnya. Ini keras banget ini, saudara. Dan ini kebenaran yang buat saya, kita mesti ngerti betul. Itu yang terjadi, saudara. Makanya, kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Natal kemarin saya ingatkan lagi, kalau buat saudara yang belum dengar, saudara bisa silakan nanti ke YouTube GCI Bethlehem, ibadah Natal, ada khotbahnya di sana. Itu bicara mengenai iblis datang, pencuri datang itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ular, saudara. Dia mencuri kehidupan kita, dia membinasakan, dia membunuh, dia makan kita, saudara. Kita nih jadi umpan yang empuk buat setan, saudara. Makanya kita dicuri, makanya kehidupan kita dibunuh, dan kehidupan kita bisa dibinasakan tanpa roh Allah, karena itu pekerjaan iblis, dan itulah hukuman yang Tuhan taruh atas dosa lewat iblis dan manusia pada akhirnya. Makanya kenapa Yesus harus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup kembali kepada kehidupan yang awal, yang Tuhan sudah tetapkan, di mana manusia dihembuskan napas hidup oleh Allah supaya hidup, saudara. Yesus datang untuk mengembalikan hubungan yang terputus. Roh Allah yang meninggalkan manusia kembali manunggal dengan manusia, kembali menyatu. Dia mau kembali tinggal di dalam kita. Roh Allah yang hidup itu mau tinggal di dalam kita lagi, saudara, melalui kedatangan Yesus yang membawa hidup. Makanya dia katakan, aku hidup, aku datang membawa hidup, memberikan hidup pada mereka, hidup dalam segala kelimpahannya. Nah, kita mengucap syukur, saudara. Saya maju lagi ya. Saudara bersama dengan saya? Saudara bersama dengan saya, boleh kasih jempol, saudara, supaya saya tahu saudara masih bersama dengan saya. Oke, thank you. You see, saya lanjutkan, saudara. Bagaimana Yesus datang dan memberikan hidup, dan dia datang memberikan firman. Dia adalah firman hidup. Dia menyampaikan kehidupannya, dia menyampaikan pengajarannya, dia menyampaikan hidupnya sendiri, yaitu firman Tuhan itu yang kita makan. Makanya kenapa kita makan tubuh dan minum darah Yesus? Itu kan lambang, saudara. Tubuh Yesus itu adalah mana dari sorga, itulah firman hidup. Kita makan firman hidup.
Itu kita makan Yesus, saudara. Tetapi ada dua hal penting yang ketika Roh Allah kembali tinggal di dalam kita, ketika kita kembali terkoneksi dengan Roh Allah, ada dua hal penting yang akan terjadi, saudara. Bear with me ya, saudara ya, bertahan bersama dengan saya. Ini saya lagi coba membangun landasan-landasan buat saudara sampai kepada ujungnya nanti. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Ini ayat yang selalu sering kali kita dengar setiap kali pencurahan Roh Kudus. Tetapi kamu akan, yang pertama, menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kedua, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada dua hal yang akan terjadi ketika kita kembali terkoneksi dengan Tuhan, saudara. Dua hal ini penting nih. Dua hal ini penting, saudara harus catat ini. Yang pertama, menerima kuasa. Nah, kuasa yang dimaksudkan adalah itu yang disebut dengan karunia Roh, saudara. Ada karunia Roh Kudus yang dicurahkan buat kita, diberikan buat kita. Itu kuasa. Kuasa waktu kita berdoa, kuasa waktu kita tumpangan tangan atas orang sakit, kuasa ketika kita melayani, kuasa ketika kita berkata-kata dengan karunia hikmat, dan lain sebagainya. Itu kuasa, saudara, yang turun di dalam kehidupan kita. Kita terima, karena itu pemberian. Karunia Roh adalah pemberian Tuhan. Kita tidak mengusahakannya, karena Tuhan yang memberikannya. Jadi mengucap syukur saja dengan karunia yang Tuhan berikan buat kita, yaitu karunia-karunia Roh. Itu kuasa, saudara, untuk kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan kita. Untuk kita bisa melakukan pekerjaan kita dalam dunia ini. Ada banyak karunia-karunia, namun kita nggak pelajari itu pada malam hari ini. Namun ada hal yang kedua. Yang pertama adalah karunia Roh Kudus. Yang kedua, kamu akan jadi saksi. Nah, menjadi saksi Kristus itu artinya kamu menghasilkan buah dalam kehidupanmu. Itu yang disebut dengan buah Roh. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan Roh Allah, maka yang pertama kamu akan menerima, kamu nggak usah kerja, tapi kamu akan terima saja karunia Roh, dan itu memperlengkapi kamu, itu dari Tuhan, itu miliknya Tuhan, dan itu akan kembali kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, kamu akan jadi saksiku, dengan kata lain, buah Roh, kehidupanmu yang berbuah dalam bentuk buah Roh, itulah yang akan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Jadi saudara, banyak orang Pentakosta hanya fokus kepada karunia Roh, tapi lupa untuk mengusahakan buah Roh. Karena buah Roh bukan pemberian. Buah Roh adalah hasil dari kehidupan yang dikerjakan kalau hidup di dalam Roh. Kita nggak akan mungkin bisa punya buah Roh, saudara, kalau kita nggak hidup di dalam Roh. Nggak mungkin hidup kita menghasilkan buah yang baik kalau kita nggak hidup di dalam Roh. Dan ini penting sekali, saudara. Ini penting sekali. Oke, sampai sini saudara masih bersama dengan saya? Masih pengajaran nih, saudara, masih pengajaran, masih landasan pengajaran nih. Baru saya masuk sekarang lebih dalam lagi nih. Ini yang udah well done harusnya. Kalau makan steak ini yang harusnya yang udah well done. Matius 7 ayat 20 sampai dengan 23. Saya minta tolong nanti Pak Erwin bisa tolong bacakan, Pak Erwin. Karena di layar saya yang kelihatan Pak Erwin. Matius 7 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Matius 7 ayat 20 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku semua kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara perhatikan ya ayat-ayat ini ya. Ini adalah orang yang beragama loh, saudara. Karena apa? Karena memanggil nama Tuhan. Artinya beragama. Mungkin saja datang ke gereja kalau ini konteks Kristen, saudara. Sangat mungkin. Lalu dikatakan di sana bernubuat. Nubuatan itu adalah karunia Roh, saudara.
Mengusir setan, itu karunia roh, saudara. Mengadakan banyak mujizat, itu karunia roh, saudara. Jadi, dengan kata lain, saya berkesimpulan, ini adalah orang Pentakosta. Saya berkesimpulan ini adalah orang-orang yang memiliki karunia-karunia roh, menerima karunia roh dari Tuhan. Bahkan ini orang yang melayani Tuhan, saudara. Amazing. Di hari terakhir ini, Tuhan bilang, enyah daripadaku, aku nggak kenal kalian. Kalian pembuat kejahatan, katanya. Aneh kan, saudara? Heran orang yang beragama, orang yang kenal Tuhan, yang menyebut-nyebut nama Tuhan, orang yang punya karunia roh loh, saudara ya. Tapi ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Kuncinya ada di pada hari terakhir, saudara. Saya mau saudara ingat ini. Apa yang terjadi pada hari terakhir? Alkitab mencatat beberapa hal. Ada 4 hal. Tapi saya ambil 3 hal. Ini yang keempat sih sebenarnya. 3 hal, saudara. Apa yang akan terjadi? Yesaya pasal 2 ayat yang kedua. Bisa minta tolong nanti Pak Hong bisa tolong bacakan ya. Yesaya 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Oke, saudara lihat ya, ini yang pertama. Rumah Tuhan akan penuh dengan orang yang ingin dengar pengajaran. Saudara, kalau kita lihat sekarang ya, sebelum pandemik, dan saya yakin nanti setelah pandemik, gereja ini akan penuh. Dan sekarang begitu banyak gereja. Berdiri megah, gereja besar, banyak mega church sudah di mana-mana. Ini hari terakhir. Puji Tuhan untuk itu. Puji Tuhan ada begitu banyak, kalau saudara ke YouTube sekarang, begitu banyak hamba Tuhan mengajarkan firman Tuhan. Hamba Tuhan dari hamba Tuhan yang followernya cuma sedikit, followernya setengah, banyak, followernya banyak banget. Banyak hamba Tuhan sekarang yang menyampaikan firman Tuhan. Dan banyak orang yang mau dengar. Betul, saudara. Statistik menyatakan sebelum pandemik, ada begitu banyak orang yang haus. Spiritualismenya haus. Spiritual itu haus. Mereka mau dengar sesuatu. Dan banyak orang yang disebut dengan murtadin. Ya, kalau saudara pernah dengar itu. Ada orang-orang yang akhirnya beralih tuh. Mereka mendengar firman Tuhan dan mereka percaya kepada itu, saudara. Puji Tuhan buat itu. Itu pada hari terakhir. Tapi ada hal yang kedua, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Nanti saya bisa minta tolong Pak Erwin tolong bacakan sekali lagi, Pak. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-17 saja. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Di sini, saudara, in the same time, dalam waktu yang bersamaan, pada hari terakhir juga, di mana roh Allah itu katanya, roh Allah loh saudara, akan dicurahkan kepada semua manusia. Anak-anak laki-laki, perempuan bernubuat, teruna-terunamu dapat penglihatan, orang tuamu mendapatkan mimpi. Sudah perhatikan, ini karunia-karunia. Bahkan ada mujizat yang terjadi ayat yang ke-18-19, juga kata sambaku laki-laki perempuan, kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit. Mujizat, saudara, akan terjadi. Jadi ini sebenarnya penggenapan yang akan terjadi pada hari terakhir. Dan kita mengucap syukur bahwa banyak karunia-karunia roh yang diberikan kepada gereja Tuhan di akhir zaman ini. Di hari-hari terakhir ini. Puji Tuhan buat itu. Itu sudah tergenapi, saudara. Yang pertama, gereja bertumbuh. Yang kedua, karunia roh dicurahkan. Karunia roh, saudara. Karunia roh. Di sini tidak disebutkan buah roh. Hanya karunia roh. Jadi yang kurang sebetulnya adalah buah roh pada hari terakhir. Dan itu yang tidak ditemukan di dalam gereja Tuhan ketika Tuhan katakan, enyahlah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Karena apa yang terjadi adalah
2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya minta tolong Pak Jajoli bisa tolong bacakan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow, saudara lihat ya. Saudara lihat ini. Di hari terakhir juga sama, saudara. Di hari terakhir. Pada hari-hari terakhir. Jadi in the same time, dengan kata lain, di hari terakhir, gereja bertumbuh, jemaat menerima karunia-karunia, pemberian, karunia-karunia Allah, karunia-karunia roh, mujizat terjadi. Itu di hari terakhir. Tapi in the same time juga, ada jemaat-jemaat yang melakukan dosa dalam hidup mereka. Karena dikatakan di situ, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Mereka menjalankan ibadah secara lahiriah, secara jasmani, secara tubuh. Mereka beribadah, tapi roh mereka jauh. Karena mereka nggak menghasilkan buah roh. Mereka cuma mungkin saja punya karunia. Makanya sekali lagi saudara, jangan heran kenapa di hari terakhir, Yesus katakan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, orang beragama, banyak beribadah kepada Tuhan, iya, punya karunia roh, yes, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, perkara-perkara besar demi nama Tuhan, karunia-karunia mereka punya, tapi lack of fruit of the Spirit. Nggak ada roh, nggak didapati buah roh yang Tuhan inginkan. Dan itu yang menyebabkan Tuhan bilang, enyah daripadaku. Karena terus terang ya saudara ya, bahkan nabi-nabi di Mesir melakukan mujizat seperti yang Musa lakukan. Musa lempar tongkat jadi ular, penyihir-penyihir juga sama loh saudara. Musa ubah air jadi darah, penyihir Mesir juga sama, bisa. Jadi dengan kata lain saudara, karunia roh, puji Tuhan untuk karunia roh. Saya nggak bilang karunia roh jelek, enggak. Puji Tuhan buat itu kita harus gunakan dengan sungguh-sungguh untuk membangun tubuh Kristus. Tetapi yang lebih penting dari karunia roh adalah bagaimana kita dengan tubuh jasmani kita ini hidup dalam roh, melatih, mendisiplin tubuh kita ini untuk melahirkan buah roh dalam kehidupan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Karena buah roh tidak diberikan oleh Tuhan. Tuhan tidak memberi buah roh. Buah roh dihasilkan melalui kehidupan. Buah roh dihasilkan melalui disiplin rohani. Buah roh dihasilkan melalui peperangan rohani yang terjadi setiap hari antara tubuh dengan keinginan-keinginan daging. Antara roh dengan keinginan daging. Peperangan terus terjadi di sana, saudara. Nah, makanya saya ingin memberikan tabel ini buat saudara. Saudara perhatikan tabelnya. Buah roh, keinginan roh, itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi keinginan daging atau buah dari kedagingan adalah percabulan, kecemaran, yang kanan nih saudara, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetujuan, perselisihan, iri hati, amarah, lebih banyak dari buah roh, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Kalau Paulus tuliskan begitu sudah di Galatia. Lebih banyak nih, keinginan daging, buah daging ini lebih banyak. Buah roh lebih sedikit.
Tetapi pada kenyataannya, orang yang hidup di dalam ibadah mereka di hari terakhir, itu mereka adalah apa, saudara? Bisa tolong bacain, Pak Hong, bisa tolong bacain yang di tengah? Apa aja? Mari dengar ini, saudara. Lebih banyak lagi. 1. Mencintai diri sendiri. 2. Hamba uang. 3. Membual. 4. Menyombongkan diri. 5. Pemfitnah. 6. Berontak terhadap orang tua. 7. Tidak tahu berterima kasih. 8. Tidak memperdulikan agama. 9. Tidak tahu berterima kasih. 10. Tidak mau berdamai. 11. Suka menjelekkan orang. 12. Tidak dapat mengekang diri. 13. Garang. 14. Tidak suka yang baik. 15. Suka berkhianat. 16. Tidak berpikir panjang. 17. Berlagak tahu. 18. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara lihat ya, ternyata ini yang didapati di hari terakhir ketika orang beribadah dengan jasmaninya. Tanpa ada hubungan dengan roh. Bagaimana sekarang pertanyaan saya? Manusia nggak bisa hidup terlepas dari roh Allah. Karena manusia berasal dari roh Allah. Manusia bergantung hidup pada roh Allah. Manusia nggak bisa hidup tanpa roh Allah. Satu saat manusia akan kembali kepada Allah. Tapi karena dosa, iblis menghancurkan semua yang manusia miliki. Dicuri. Kehidupan yang manusia punya dari Tuhan dicuri. Karena manusia yang menyerahkannya. Karena manusia yang memberikannya dengan sukarela. Tapi Tuhan baik. Tuhan datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahannya dengan cara apa? Dia curahkan rohnya buat kita kembali. Supaya kita kembali terkoneksi dengan roh Allah. Dengan Bapa di sorga. Dan ketika kita terkoneksi dengan Bapa di sorga, ada dua hal yang terjadi. Kita diberikan karunia-Nya. Dan waktu kita diterima karunia-Nya, itu adalah untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Untuk memberkati setiap pekerjaan kita dengan karunia-karunia rohnya. Itu memberkati dunia ini loh, saudara. Tapi ingat, bukan cuma sekedar itu. Bukan jangan stop sampai di situ. Karena Tuhan menginginkan juga yang kedua, kita menjadi saksi dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita. Tuhan mau kita jadi saksi. Melalui apa? Buah roh. Dan ternyata Tuhan kecewa, ini nubuatan untuk hari terakhir, Tuhan kecewa karena ada banyak orang, termasuk orang Kristen rupanya, yang beribadah kepada Tuhan, bahkan yang memiliki karunia roh, tapi hidup dalam kedagingan, karena tidak melahirkan buah roh dalam kehidupannya. Mementingkan diri sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, fitnah, berontak terhadap orang tua, nggak tahu berterima kasih, nggak peduli sama agama, nggak tahu. Oh, itu nggak tahu berterima kasih 2 kali ya. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, nggak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu, lebih nuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, cabul, cemar, banyak hawa nafsu yang negatif, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percintaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Ini buah daging, saudara. Karena tidak hidup di dalam roh. Dan pertanyaan yang harus kita jawab malam ini adalah, bagaimana pria hidup seharusnya? Saya mau membawa saudara kepada ayat emas saya yang saya bawa kemana-mana. Pilih teman bergaul, pimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Caranya gimana? Latih dan disiplin pikiran kita, taklukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. 2 hal ini penting. Kalau saudara mau bicarakan, kita akan bicarakan ini lebih dalam lagi sebentar atau nanti di waktu yang akan datang. Pilih teman bergaul dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam keseharian kita. Pimpin diri kita sebelum mimpin orang lain. Caranya latih disiplin pikiran kita, dan latih pikiran kita. Taklukkan di bawah pikiran Kristus. Ayatnya ini, saudara. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak, saya tambahin, bergaul, berjalan menurut nasihat orang fasik,
berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini pergaulan, saudara. Pertanyaan saya, pria-pria yang dikasih Tuhan, siapa teman saudara bergaul hari-hari ini? Dengan siapa saudara ngopi hari-hari ini? Dengan siapa saudara hang out hari-hari ini? Film apa yang saudara tonton? Itu pergaulan kita dengan film. Nilai apa yang kita tangkap? Buku apa yang kita baca? Berita apa yang kita dengar? Itu semua mempengaruhi pikiran kita, saudara. Mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi cara bekerja kita, mempengaruhi pada gilirannya adalah bagaimana kita memimpin keluarga kita, memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, dan memimpin orang lain. Ayat yang kedua, pergaulan ya saudara. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang memikirkannya, merenungkannya. Taurat itu siang dan malam. Memikirkannya. Saudara, ini yang menjadi highlight buat saya pada malam hari ini adalah memikirkannya. Saudara, waktu kita pacaran, kita selalu memikirkan pacar kita. Kita mengekspresikan ya, emosi cinta kita kepada pacar kita. Betul apa enggak? Ya, saya nggak tahu ya gimana dengan saudara ya. Tapi bagaimana dengan memikirkan Tuhan, saudara? Ini hal yang rohani, sekali lagi. Nah, memang saya mengerti bahwa pria-pria ini biasanya jaim, saudara, jaga image ya. Nggak mau kelihatan nangis ketika dalam hadirat Tuhan. Padahal, saudara, kalau kita disentuh oleh kasih Tuhan, saya mau katakan kita bisa nangis berantakan kalau kita disentuh oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Loh. Kalau kita masuk ke dalam pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, itu amazing, saudara. Saya mau katakan ini ada istri saya ada di sini. Ya, dia dengar saya juga. Saya nangis sampai keluar ingus, saudara, di dalam hadirat Tuhan, di depan dia, di depan anak-anak. I don't care, karena mereka melihat kita sebagai pemimpin rohani di rumah. Bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan, sama seperti kita dulu mengekspresikan cinta kita kepada pacar kita. Memikirkannya, merenungkannya. Apakah itu menjadi kecintaan kita, saudara? Saudara, saya nggak lagi mengajak saudara untuk menjadi orang yang sok alim, sok suci, apa enggak. Ini gaya hidup, saudara. Spirit filled adalah gaya hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dibuat-buat. Natural. Hubungan kita dengan Tuhan kita perlu. Dan waktu roh kita disentuh oleh roh Allah, percayalah, nggak ada seorang pun yang bisa berdiri kuat di hadapan Tuhan. Kita akan rebah di hadapan Tuhan. Kita akan bisa angkat tangan kita dan bilang, Tuhan, Engkau maha besar. Tuhan, Engkau mulia. Engkau ajaib. Engkau besar. Engkau hebat, Tuhan. Saya bergantung kepada Engkau. Hidup saya ini cuma debu tanah. Tanpa roh Allah. Makanannya setan saya, Tuhan. Makan kuasa kegelapan saya, Tuhan. Tanpa roh Allah. Saya butuh roh Allah. Saya butuh roh Allah. Tapi itu perlu pemikiran, saudara. Jadi perhatikan dengan siapa kita bergaul itu mempengaruhi rohani kita. Dengan siapa kita, apa yang kita pikirkan mempengaruhi rohani kita. Next, saudara, Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging, keinginan daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Yang tadi, itu datanya panjang banget tuh, saudara. Tapi mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi dipikirkan, saudara. Jadi rupanya roh itu perlu mikir, saudara. Dari pikiran kita, apa yang kita pikirkan mempengaruhi rohani kita. Saudara. Saya lanjutkan dengan perkataan Paulus yang berikutnya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Memikirkan keinginan roh. Inilah keinginan roh.
Yang pada gilirannya kita akan menghasilkan buah roh dalam hidup kita, dan itu adalah proses panjang yang harus kita lewati. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Saudara, waktu saudara kerja, saudara berpikir benar gak dengan pekerjaan saudara? Waktu saudara berhubungan dengan istri saudara, dengan anak-anak saudara, saudara berpikir yang benar gak tentang mereka? Saya belak-belakan aja ya. Saudara berpikir benar gak ketika saudara berhubungan seks dengan istri saudara, dengan pasangan saudara? Apa lagi mikirin yang lain? Pikir benar loh saudara. Waktu saudara bisnis, saudara berpikir benar gak untuk pakai cara-cara yang benar? Untuk pakai kejujuran ketika saudara berusaha, ketika saudara bisnis. Mulia gak apa yang saudara lakukan? Adil gak itu? Coba pikirkan. Dan ini jadi berpikir panjang, saudara. Salah satu kelemahan manusia akhir zaman adalah tidak berpikir panjang. Ini berpikir panjang, saudara. Kalau saya lakukan ini, kira-kira dampaknya apa nanti? Ketika saya harus membuat keputusan ini, kira-kira dampaknya apa nanti? Berpikir panjang nggak? Berpikir yang sedap didengar atau enggak? Berpikir yang patut dipuji atau enggak? Kira-kira kalau ini hasilnya patut dipuji nggak oleh istri saya? Bisa dipuji nggak oleh anak-anak? Terpuji nggak ini oleh pimpinan saya? Terpuji nggak ini oleh perusahaan saya? Terpuji nggak ini oleh pemerintah dan lain sebagainya? Saudara, pikirkanlah itu semuanya. Dan waktu kita belajar menaklukkan diri kita kepada pikiran ini, saudara, maka sebetulnya kita sedang memikirkan keinginan roh. Dan ujungnya adalah, hasil yang kita buat adalah buah roh. Dan itu yang Tuhan inginkan. Dan akibatnya, saudara, akibatnya apa? Saya tutup dengan ini. Ayat yang ketiga dari Mazmur pasal yang pertama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini menutup pembahasan saya, namun ini yang paling mengunci dari apa yang sudah ditutup. Kunci dengan komitmen, saudara. Saya mau ajak saudara semua untuk waktu pribadi dengan Allah, WPDA. Kita kenal ini, bagi yang bukan GSJ Bethlehem, WPDA adalah singkatan dari waktu pribadi dengan Allah. Itu sebetulnya simply berdoa, baca firman Tuhan. Saya mau ajak saudara, mari kita lakukan WPDA kita 1 jam setiap hari. 30 menit untuk berdoa. 30 menit baca Alkitab minimal. Baca firman Tuhan, renungkan, catat dalam jurnal saudara. Kalau bisa, hafalkan firman Tuhan. Berdoa, saudara. Mungkin saudara katakan, ada yang bilang, aduh berdoa setengah jam, panjang amat, Pastor. No. Tunggu dulu. Doa penyembahan, berdoa syafaat, berdoa dengan firman, berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Itu aja bisa 1 jam sendiri, saudara. Bagaimana mungkin, Pastor, bisa 1 jam 1 hari? Kan saya sibuk, saya banyak pekerjaan. Saudara, kalau kita bisa ngeliatin TikTok 1 jam 1 hari, kenapa kita nggak bisa berdoa 1 jam 1 hari? Kalau kita bisa nonton layangan putus, drama seri, ya, 1 jam, 2 jam 1 hari, kenapa kita nggak bisa? Well, saya ngerti sih, bapak-bapak nggak pernah nonton gituan ya, nggak pernah nonton drama Korea ya. Saya yakin nggak ada seorang pun yang nonton drama Korea di kamar ini. Kalau kita bisa lakukan sesuatu yang, tanda kutip ya, yang kurang bermanfaat, lebih dari 1 jam, kenapa kita nggak disiplin waktu kita untuk khusus terkoneksi dengan Tuhan, dengan Roh Allah dalam doa dan perenungan firman setiap hari, minimal 1 jam. Lalu setelah itu, lakukan dan praktekkan dengan sengaja. Dengan sengaja. Bangun tidur, lakukan dengan sengaja. Bekerja, usaha, lakukan dengan sengaja. Waktu dengan keluarga, lakukan dengan sengaja. Waktu bisnis, lakukan dengan sengaja. Waktu dalam perjalanan, lakukan dengan sengaja. Ingat terus firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Pikirkan terus itu siang dan malam. Bukan berarti baca Alkitab terus ya. Bukan. Tapi apa yang kita baca, udah kita renungkan, kita simpan di kepala, kita renungkan, kita punya. Dalam bekerja, kita praktekkan itu dengan sengaja. Disitulah kita
hidup di dalam roh, karena hidup memikirkan apa yang dipikirkan oleh roh. Saya yakin sekali lagi saudara, kalau kita bisa lakukan ini, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, waktu kita ada di dalamnya, kita terkoneksi dengan roh Allah, Tuhan buat berhasil apapun yang kita lakukan. Siapapun saudara, entah saudara pemimpin di perusahaan, saudara pemimpin di usaha saudara sendiri, saudara pemimpin di rumah tentu saja, saudara pemimpin di gereja, siapa saja saudara. Kalau kita bisa hidup berdasarkan pemahaman ini, akan menjadi seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil, entah itu di keluarga, entah itu di pekerjaan, entah itu di tempat bisnis, entah itu di gereja dalam pelayanan, dalam masyarakat, berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah dilepaskan pada malam hari ini. Aku berdoa, Roh-Mu juga dilepaskan berjalan bersama-sama dengan firman. Sehingga 63, 64, atau 54 orang yang ada di dalam Zoom meeting ini, malam ini, akan menangkap firman, tertanam dalam hati yang paling subur, sehingga akan menghasilkan 30 kali lipat berbuah, 60 kali lipat berbuah, bahkan ada yang 100 kali lipat berbuah. Dan aku berdoa itu jadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon padamu Tuhan, jadilah sesuai dengan iman kami. Jadilah sesuai dengan doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.